Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Lindawan dari kelas manajemen malam semester 5 Universitas 17 Agustus Untak Samarinda. Kali ini saya bakal menjelaskan tentang apa itu laba gitu kan, dalam ekonomi manajerial. Sekarang, apa itu laba? Laba itu bisa kita bilang juga keuntungan atau profit gitu. Kita lihat dari sudut pandang ilmu ekonomi murni. Definisi laba adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modal setelah dikurang biaya-biaya terkait penanaman modal tersebut. Namun, jika melihat dari sudut pandang akuntansi, laba merupakan selisih harga penjualan dengan biaya produksi. Pada umumnya, laba kerap kali menjadi ukuran yang digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan atau badan usaha dengan melihat laba yang telah diperoleh dari perusahaan tersebut. Nah, itu laba. Sekarang kita masuk ke konsep laba. Konsep laba terdiri dari tiga yang sering kita dengar, yaitu yang pertama basic income, real income, money income. Nah, apa sih basic income itu? Nah, basic income itu ialah konsep yang menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Nah, kalau untuk real income, kalau real income itu ialah konsep yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. Itu untuk real income. Sedangkan untuk money income, nah, money income itu ialah konsep yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup. Ketiga konsep tersebut semuanya itu konsep yang penting gitu dalam laba. Meskipun pengukuran terhadap basic income itu sulit dilakukan. Nah, apa sih yang menjadi basic income yang menyebabkan basic income itu sulit? Nah, karena basic income itu adalah konsep psikologi yang tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat ditaksir dengan menggunakan real income. Keinginan manusia tersebut hanya dapat dipenuhi dengan berbagai tingkatan, sebagaimana seorang memperoleh real income. Nah, di lain sisi, money income itu meskipun mudah diukur, tetapi tidak mempertimbangkan perubahan nilai suatu unit moneter. Atas dasar alasan ini, para ekonom memutuskan perhatian pada penentuan real income. Fisher 1912 juga berpendapat bahwa real income adalah konsep income yang praktis bagi akuntan. Sekarang kita masuk ke karakteristik laba. Karakteristik laba merupakan tujuan akhir dari suatu perusahaan. Yang pertama, terus yang kedua, laba merupakan sarana untuk menciptakan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Nah, siapa sih pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan itu dengan perusahaan ya? Yang pertama nih, karyawan. Kedua, negara. Ketiga, investor. Dan terakhir, masyarakat. Nah, kaitan laba dan kepentingan. Laba terjadi jika total pendapatan atau kita bisa sebut TR atau total revenue lebih besar dibanding total biaya atau total cost, atau bisa kita sebut juga TC. Nah, sekarang ketika TR sama dengan TC, maka perusahaan dalam kondisi tidak untung dan tidak rugi, atau kita bisa sebut dengan impas. Nah, sedangkan jika TR lebih kecil dibanding TC, maka perusahaan sedang mengalami kerugian. Sekarang kita masuk ke sifat dan fungsi laba. Nah, laba sering diartikan sebagai total pendapatan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan dapat berupa jumlah pengeluaran kas yang digunakan untuk semua pembelian atau pembayaran yang terkait dengan operasional perusahaan. Nah, biaya tersebut itu meliputi biaya upah dan gaji tenaga kerja, biaya untuk memperoleh material, bunga kapital, sewa tanah dan bangunan, membeli peralatan, dan masih banyak lainnya lah. Jumlah biaya seperti itu bisa kita sebut dengan biaya akuntansi. Ya, laba yang dihitung berdasarkan pengurangan antara total pendapatan dengan explicit cost disebut dengan laba bisnis. Nah,
Berbeda dengan laba ekonomi yang merupakan laba bisnis dikurangi dengan dengan implicit cost. Bentuk dari implicit cost ini antara lain berupa biaya opportunity, yaitu biaya yang timbul akibat hilangnya potensi laba pada bisnis tertentu akibat melakukan bisnis yang lain. Nah, perlunya konsep laba bisnis dan laba ekonomi ini kita bahas adalah untuk mengukur tingkat pencapaian laba normal melalui pembandingan atas usaha sejenis dalam kondisi equilibrium. Jika perusahaan beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, maka laba ekonomi akan nol. Laba yang dilaporkan dalam pasar persaingan sempurna adalah perhitungan laba bisnis yang mencerminkan tingkat pengembalian atas investasi modal yang normal dan pembayaran untuk masukan lain sebagai penunjang operasional perusahaan. Sekarang kita masuk ke peran laba. Kenapa sih laba itu penting bagi suatu perusahaan? Nah, ini salah satu penyebab kenapa laba itu penting bagi perusahaan, yaitu laba sebagai sumber pembiayaan. Pembiayaan apa? Nah, pembiayaan dalam suatu perusahaan itu biasanya untuk peningkatan kualitas SDM, perluasan produk, perluasan pasar, dan pembiayaan lain-lainnya lah. Nah, yang kedua, laba sebagai ukuran untuk membagi hasil usaha dividen. Nah, selanjutnya, laba merupakan cerminan kesehatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, laba sebagai sumber pembiayaan kesejahteraan. Kesimpulan, kenapa sih kita penting untuk belajar tentang laba? Nah, karena dengan kita belajar tentang laba ya, kita itu bisa tahu nih tentang kondisi keuangan perusahaan kita, entah kita sebagai manajer atau kita sebagai karyawan. Nah, jadi kita bisa ngeliat nih untuk kedepannya ini perusahaan bakal tetap ada atau bakal bangkrut gitu, bisa kita bilang kayak gitu. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Atas kesalahannya mohon maaf dan terima kasih.